Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama BTS Club X Bitchat ya. Jadi di konten kali ini kita bakalan ngasih tips dan trik nih, sederhana tapi sangat mantap lah ya. Nah, untuk konten kali ini kita bakalan memberikan tips untuk rekan-rekan yang baru belajar trading, hanya mengandalkan area support dan resisten saja. Nah, ini sangat sederhana dan memang untuk support dan resisten ini istilahnya hal-hal dasar yang memang harus rekan-rekan ketahui sebelum memulai trading ya. Oke, langsung saja kita bakalan gimana sih caranya mengaplikasikan tips yang bakalan saya kasih. Nah, untuk market yang bakalan kita pilih mungkin ini ya, AVAX ya. Oke, langsung AVAX. Nah, pada posisi kali ini rekan-rekan itu harus paham dulu di mana area support itu berada, area resisten itu berada. Jadi ketika rekan-rekan itu memasuki area market, rekan-rekan itu nggak salah lokasi atau nggak salah tempat ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi bakalan saya mapping dulu. Untuk rekan-rekan juga harus ini ya, harus belajar terlebih dahulu ya. Jadi sebelum benar-benar memulai trading, karena apa? Karena belajar itu sebagai pedoman rekan-rekan untuk kedepannya. Jadi ibarat kita trading ini bukan berspekulasi ya, antara buy atau sell, bukan seperti itu. Kalau cuma berspekulasi seperti itu, mau modal berapapun ya bakalan amsyong atau bakalan zong ya. Jadi jika kita melakukan hal yang benar, trading itu kan ibaratnya kita memang seperti halnya kita punya bisnis ya. Memang trading ini bisnis seperti itu. Jadi seperti halnya jual beli, kita punya toko lah nih. Jadi kita harus punya plannya juga, harus punya map pesannya seperti apa, harus punya plan ke depannya itu seperti apa, untung ruginya seperti apa. Itu juga harus dipikirin dan juga harus ditata juga, psikologis juga. Nah, untuk tips yang bakalan saya kasih ini simple banget, yang harus rekan-rekan pahami adalah area support dan resisten saja. Jadi ini support ya. Rekan-rekan harus paham area ini, area supportnya di mana, area resistennya di mana. Jika area support di sini sebelum harga naik, maka yang di atasnya itu berfungsi sebagai resisten ya rekan-rekan ya. Karena harganya sekarang ada di area sini, maka area sini ini juga berfungsi sebagai area support. Oke, ini juga bisa berfungsi sebagai area support. Cuman ini adalah base ya, base area. Ini juga bisanya berfungsi sebagai area pijakan jika ada koreksi. Oke. Karena harganya ada di sini, maka posisi ini berfungsi sebagai area resisten. Kita bisa ambil full body candle-nya atau shadow-nya atau ekornya ya untuk untuk kita mengukur area resistennya di mana, supportnya di mana. Tapi saya ambil di body candle-nya, bukan di shadow-nya. Oke, ini resisten juga. Nah, jika posisi seperti ini, maka market dia bakalan cenderung kuat turun. Kenapa? Kok bisa? Apa alasannya? Sepertinya ini memang ada penolakan ya, ada rejection ya. Sebentar saya mau garis dulu.
Oke, nah ini juga berfungsi sebagai area resisten atau area support juga bisa. Ini namanya SNR klasik ya, karena ini posisinya berada di atas, maka dia berfungsi sebagai resisten ya. Oke, saya ini dulu. Resisten. Oke. Nah, di sini ada penolakan, ada rejection, makanya harga cenderung turun untuk koreksi dulu. Biasanya koreksi dia ke area-area support terdekat, di mana di situ biasanya menguji terlebih dahulu apakah bakal ketika di area seperti ini, bisa saja ketika sampai pada area ini dia bisa langsung naik ke atas, atau mungkin bisa tertembus dan melanjutkan koreksi ke bawah. Oke, ini kita di time frame berapa ya? M30. Oke, kita lihat ke time frame lebih besarnya di mana. Nah, seperti ini. Jadi bakalan saya mapping dulu. Kalau saya akan Oke. Nah, jika pada area ini, kemungkinan jika koreksi sampai area ini tadi di tempat M30, atau mungkin kita ini di sini juga ada penutupan harga ya rekan-rekannya. Biasanya area-area seperti ini juga area base atau area penutupan itu bisa menjadi area-area pijakan untuk koreksi. Biasanya seperti itu. Dan jika area ini masih cenderung kuat untuk turun, oke. Jadi di area sini saya garis seperti ini, kemungkinan ini koreksinya seperti ini nanti perjalanan marketnya ya. Kemungkinan ada pergerakan seperti itu. Dan jika area ini nanti tertembus ke bawah, jika dia melanjutkan tren ke bawah, maka kemungkinan besarnya dia bakalan turun ke arah sini. Kenapa bisa sampai arah sini? Ini adalah area support. Jadi ini support ya, berfungsi sebagai support. Ini berfungsi sebagai resisten. Bisa jadi harga jika ini lumayan kuat, bisa saja di area sini memantul langsung ke atas. Dan karena di sini sudah ada triple bottom 3 kali ya, istilahnya kayak 3 kali percobaan, dan 4 kalinya itu pasti tembus. Jadi ketika kita ada koreksi seperti ini lalu ada reversal, maka di area sini pasti bakalan break di sini. Atau jika area koreksi ini masih lanjut ke bawah dan menjebol area sini, area base dan area ini, maka dia bakalan lanjut dulu ke bawah lalu naik ke atas. Oke. Jadi kalian harus paham rekan-rekan, jadi ketika posisinya seperti ini kan sudah running ya. Mestinya kita bisa open position di arah sini, lanjut ke sini. Jika kita open posisi di area sini, ini sudah istilahnya sudah beresiko. Memang ini cenderung kuat untuk turun, cuman resikonya besar. Karena apa? Karena masih bisa kembali atau ke floating ke atas kalau rekan-rekan memaksakan open posisi seperti ini. Karena apa? Karena ini posisinya sudah berada di tengah-tengah, jadi antara resisten dan support. Jadi kalau posisinya seperti ini, kita harus menunggu dulu, bukan untuk memaksakan masuk market. Jadi kita bisa open posisi di arah sini jika habis ini kan sudah sebenarnya sudah menyentuh arah sini ya. Makanya dia balik ke atas dan langsung ke bawah. Dan karena ini ada penolakan juga di arah sini tadi, makanya dia ke atas, tapi ini masih cenderung kuat untuk turun. Kemungkinan di arah sini juga nanti bakalan ada reaksi naik dikit baru turun. Jika area sini bisa tertembus, maka dia bakal lanjut ke sini ya, rekan-rekan, untuk koreksinya lanjut ke bawah ya, koreksinya. Tipsnya seperti ini. Jika kita posisinya seperti ini, maka kita harus menunggu terlebih dahulu
untuk melakukan open posisi. Nah, ini ada ini ya, pergerakan mulai naik lagi. Dan tipsnya itu rekan-rekan harus mengerti area-area di mana letak supportnya, di mana letak resistennya. Jadi seperti ini, mestinya jika tadi sebelum terjadi harga ini kita udah open posisi sell di area sini ya. Mestinya kita open posisi di area sini rekan-rekan ya. Open posisi sell di area, nah open posisi buy ya, sorry di area sini. Patokannya apa? Kok bisa buy di area itu biasanya yang menjadi pertanyaan banyak orang ya. Karena ini ya garis yang orange ini berfungsi sebagai area support dan ini berfungsi sebagai area resisten. Jadi bukan cuma support yang garis lurus atau istilahnya garis lurus ini juga berfungsi sebagai area resisten dan support ya. Kalau untuk rekan-rekan ini bisa banyak lah dipelajari, terutama harus paham betul di mana ada support dan resisten. Kuncinya di situ doang sebenarnya. Jadi ketika ngerti, oh ini area supportnya di sini nih, kemungkinan besar ini bakalan ada reject nih di area sini. Jadi mungkin ada reversal nih, ada pembalikan. Maka ketika harga masih di sini, semisal ini kan posisinya turun nih dari arah sini, turun ya. Kita open sell di sini, di arah sini. Kita open sell di arah sini. Maka dia turun ke arah sini. Karena di sini ada support, nah, dia kembali ada pantulan di arah sini ya, reversal di arah sini. Nah, kita bisa melakukan buy di arah sini. Jadi nggak asal open posisi ya. Semisal harga posisi seperti ini. Ini posisinya cenderung rawan ya untuk rekan-rekan open posisi sell. Memang ini kondisinya cenderung kuat untuk turun ke sini. Masih kuat cenderung turun ke sini, tapi posisi seperti ini cenderung bakalan ada reaksi ke atas. Gitu. Di sini juga ada penutupan harga nih. Ini di sini. Kemungkinan biasanya ketika dia turun ke sini itu ada pantulan ke sini. Kalau memang ini mau dijebol, dia bakalan turun ke sini ya, seperti ini. Baru mungkin nunggu area sini dulu, biasanya ada reaksi, bisa open posisi di sini, mungkin scalping ya, scalping. Tapi posisi yang benar memang harus rekan-rekan itu harus perlu ketahui area-area resisten dan support ya. Ini support kan kita bisa open posisi buy di sini. Ini posisi sell kita nge-sell di sini, ini kita nge-sell di sini. Tapi ini cenderung ketika dia sampai di arah sini, kita bisa open posisi di arah sini jika ada reversal atau pembalikan ya. Kita bisa open posisi buy di arah sini. Oke. Jika ini tidak ada penerusan atau istilahnya support, area support ini tidak tertembus, maka harga bakalan naik ke atas. Dan saya pastikan ketika harga ini ada reversal di arah sini, maka ini pasti terjebol ya, resisten yang di sini ini pasti jebol. Karena apa? Karena sudah 3 kali ada 3 bottom ya di sini ya, 1, 2, 3 pasti jebol. Jika ini tidak ada penerusan, karena penerusan itu dia bisa menjebol area support ini, tapi kecenderungannya dia bakalan naik ke atas ya. Kita bisa open posisi buy di sini atau kita menunggu area breaknya, rekan-rekan. Area breaknya di sini ya. Oke, saya kasih warna hijau aja.
Oke, itu tips sederhana. Tapi kalau diaplikasikan dengan benar, maka untuk yang namanya MC dan namanya loss, istilahnya itu bakal istilahnya terhindar dari kata-kata yang namanya MC dan loss seperti itu. Trading itu bukan hanya cuan atau profit terus ya. Yang namanya kita berniaga atau yang namanya jual beli pasti ada namanya untung dan rugi, itu pasti. Karena kita ini belajar menganalisa, itu cuma belajar seperti apa arah bakal kemana, tapi tetap market yang punya kuasa ya. Jadi kita harus follow trend atau kita mengikuti trend seperti itu. Paling tidak kita punya dasar lah untuk istilahnya udah punya pedoman sebelum kita benar-benar memulai yang namanya trading ini. Karena apa? Karena ibarat kita nggak punya ilmu, ya ibarat kita istilahnya berjalan tapi kita tidak punya arah tujuan seperti itu. Nah, oke, terima kasih untuk yang mungkin menonton video kita kali ini. Ini tips sederhana dari kita. Jadi yang perlu rekan-rekan ketahui cuma area support saja, area resistennya di mana seperti itu saja. Jadi ketika kalian open posisi, kalian tidak salah ya rekan-rekan, tidak salah. Ketika kalian posisinya benar, itu dipastikan bakalan cuan. Oke? Terima kasih yang mungkin udah mampir di channel kita. Jangan lupa untuk yang suka atau mungkin kita juga butuh dukungan kalian, bantu share lah atau kita subscribe dan juga di follow. Dan mungkin untuk pertanyaan kalian rekan-rekan bisa komentar di kolom komentar atau mungkin di official WeChat sendiri dan official BTS sendiri. Apa saja bisa kalian tanyakan, mungkin di luar dari materi yang saya bahas hari ini bisa. Oke. Jadi untuk rekan-rekan juga saya sangat merekomendasikan untuk platform trading di BitChat ya. Jadi platform cukup benar-benar simple banget dan mudah dipahami, terutama untuk pemula-pemula. Dan untuk programnya BitChat itu banyak juga, jadi bukan cuma adain airdrop, giveaway dan lain-lain. BitChat adain kelas trading yang dinamain BitChat Academy, di mana itu bisa kalian dapatkan gratis. Jadi tidak ada biaya apapun untuk masuk kelas trading ya. Dan materinya itu lengkap dari basic, intermediate sampai expert. Nah, cukup menarik kan? Jadi tidak ada biaya apapun di situ. Syaratnya cuma trading di BitChat saja seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang rekan-rekan pelajari menjadi pedoman dan bermanfaat buat rekan-rekan. Salam tetap cuan.